Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrija Izati Sialagan dengan NIM 1804011163. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Yang akan saya bahas adalah kajian pustaka. Sebelumnya, saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini dosen pengampunya adalah Bapak Mitra Unik Eskom Mkom. Sebelumnya, kajian pustaka ini telah dipelajari dan Bapak Mitra Unik telah memberikan jurnal atau panduan untuk membuat sebuah kajian pustaka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebagai rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh, seperti citasi buku, jurnal, artikel, dan citasi disertai skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Kemudian, kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Nah, di sini kita akan menjawab 5 pertanyaan dasar yang telah dikemukakan. Yang pertama itu ada apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Yang kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan. Yang keempat, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut. Yang kelima, apa hasil dari penelitian tersebut. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dasar ini, kita harus membaca suatu jurnal. Nah, jurnalnya ini telah diberikan oleh Bapak Mitra Unik dengan judul Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensic. Nah, dari jurnal inilah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dengan membaca semua isi jurnal, mulai dari abstrak hingga kesimpulan. Nah, di sini jurnalnya telah saya translatekan atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dilakukan atau yang diteliti oleh penulis. Jawaban yang saya dapat dari jurnal adalah Diego Renza, Jason Vargas, dan Dora M. Ballesteros melakukan verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia yang merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Nah, di sini sama saja intinya seperti apa tujuan dari penelitian tersebut. Di jurnal telah ditentukan tujuannya, yaitu untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Dalam proyek ini juga mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan. Di jurnal telah tertulis atau telah terlihat jelas penelitian itu dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, Bogota, Kolombia. Lanjut ke nomor keempat atau pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut.
Nah, metode ini dimulai dengan penerapan MFCC atau koefisien Capstrom frekuensi MEL dan redukasi dimensi melalui analisis komponen utama atau analisis komponen utama PCA. Data yang direduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan Collet sebagai dasar. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan tentang hasil dari penelitian tersebut. Nah, di sini berdasarkan hasil dari jurnal tersebut atau dari isi jurnal tersebut, hasilnya akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8% untuk manipulasi berikut. FLAC atau flag, frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel. MPEG-4, frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume atau gain, metodologi untuk menentukan nilai ambang adalah melalui titik potong antara FRR dan FAR. Sedemikian rupa untuk mengoptimalkan jumlah file audio yang dimanipulasi yang diberi label sebagai asli versus jumlah rekaman audio asli yang diberi label sebagai non-autentik. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio lebih besar dari 99,8% untuk manipulasi berikut. FLAC atau frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel. MPEG-4 frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume gain minus 6 dB. Pengambilan sampel ulang 8 kHz ke 16 kHz ke 18 ke 8 kHz. Kwitansi ulang 16 bit ke 32 bit ke 16 bit, LPF 3 kHz urutan kelima, noise additive, pemotongan dan pemindahan salinan. Nah, maka dari itu penampilan dari kajian pustaka atau hasil akhir dari kajian pustaka adalah seperti ini. Bisa dilihat pada layar. Baik, hanya segitu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.